Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah metode numerik, di mana beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi dan menjelaskan tentang akar persamaan metode numerik dengan metode interpolasi linier. Untuk metode interpolasi linier, seperti yang ada di slide ini, teman-teman bisa melihat adanya sebuah garis, yaitu sumbu arah vertikal. Ini arah vertikal sebagai sumbu Y, kemudian arah horizontal adalah sumbu X. Nah, mula-mula untuk metode interpolasi linier, kita ambil nilai adalah Xn dan X1, di mana di sini adalah Xn, kemudian ini adalah Xn plus 1. Nah, kemudian setelah itu kita hitung fungsi dari masing-masing Xn dan juga fungsi dari Xn plus 1. Syaratnya adalah fungsi Xn dan fungsi Xn plus 1 harus berbeda tanda. Sehingga nilainya nanti kalau dikalikan pasti lebih kecil daripada 0. Kalau sampai tidak berbeda tanda, maka kita bisa mengulang nilai Xn dan nilai X1, kemudian didapatkan fungsi, setelah itu dikalikan sehingga nilainya lebih kecil dari 1. Selanjutnya ditarik garis dari fungsi Xn menuju fungsi Xn plus 1, yaitu garis pada titik A dan juga sampai kepada titik B. Ini ada garis A sampai kepada B. Nah, garis ini akan memotong sumbu X di posisi Xt. Ini adalah posisi Xt-nya adalah di titik ini. Jadi ada X tengahnya. Kemudian posisi Xt inilah yang akan dicari melalui persamaan garis yang menghubungkan antara titik A, jadi titik A itu koordinatnya Xn dengan fungsi Xn, dengan titik B, yaitu titik B di sini. Jadi titiknya itu adalah dari Xn plus 1 terhadap fungsi Xn plus 1. Nah, persamaan garis tersebut dapat dirumuskan. Kita lihat di sini. Yang pertama dulu, di bagian atas, saya melihat di sini ada Xt dikurangi dengan Xn. Itu artinya posisinya adalah di sini. Xt dikurangi Xn. Garisnya sampai di sini. Kemudian itu kita bandingkan dengan Xn-1 dikurangi dengan Xn. Jadi kita bandingkan dengan garis dari Xn plus 1 dikurangi dengan Xn. Jadi dibandingkan dengan garis ini. Itu akan sama dengan 0 dikurangi dari fungsi Xn. Jadi dari 0, itu dari titik ini, dikurangi dengan fungsi Xn, itu kita dapat garis yang ini. Kita lihat. Kemudian fungsi Xn plus 1 dikurangi dengan fungsi Xn. Jadi ada fungsi Xn plus 1 di titik atas ini. Ya, ini kalau kita lihat posisinya mungkin garisnya ya sejajar dengan ini, dikurangi dengan fungsi Xn. Nah, kita lihat dia ada di situ. Artinya ini ada garis yang menghubungkan dari titik B sampai kepada titik A, tapi secara vertikal. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan garis secara linear pada slide ini, dan teman-teman silahkan dipahami untuk pembuatan persamaan dari dua garis. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya kita bisa menghitung berapa nilai Xt setelah kita mendapatkan dari persamaan dari sebuah garis. Ya, tadi sudah kita jelaskan, maka kita bisa mendapatkan nilai Xt, di mana Xt adalah Xn dikurangi dengan fungsi Xn dikalikan dengan Xn plus 1 dikurangi dengan Xn, kemudian fungsi dari Xn plus 1 dikurangi dengan fungsi Xn. Inilah yang akan kita cari, yang akan kita gunakan sebagai titik tengah untuk mencari akar persamaan dengan metode interpolasi linier. Untuk prosedur pelaksanaan dari interpolasi linier itu, kita bisa mengikuti bagan alir atau flowchart yang ada di sebelah kanan ini. Ini kita bisa mengikuti. Yang pertama adalah kita mulai dengan start, yaitu kita mulai
Mulainya adalah memasukkan nilai xn dan menghitung nilai fungsi terhadap xn. Jadi xn-nya kita masukkan sembarang di sini, kemudian kita hitung fungsinya yang ada di sini. Kemudian langkah yang kedua, memasukkan xn plus 1 dan menghitung fungsi dari xn plus 1. Jadi fungsinya, titiknya kita masukkan secara sembarang di sini, kemudian kita hitung berapa nilai fungsi dari xn plus 1. Setelah kita dapatkan keduanya, maka kita akan mengontrol terhadap syarat yang ada di sini. Fungsi dari xn dikalikan dengan fungsi xn plus 1, syaratnya harus lebih kecil dari 0 atau minus, sehingga di sini titik A dan titik B ini harus berlainan tanda. Kalau sampai tidak berlainan tanda, maka kita bisa kembali kepada proses di atasnya ini, yaitu mungkin kita bisa merubah titik yang ada di xn plus 1. Sebagai contoh, misalkan ini saya ambil angka 1, kemudian xn plus 1 kita ambil 10. Ini kita ambil titiknya di sini adalah 10. Tetapi karena tidak memenuhi persyaratan lebih kecil dari 0, maka yang 10 ini bisa kita ganti menjadi 7 misalkan. Kita persempit. Atau bisa kita persempit menjadi 4. Itu juga bisa. Nah, sehingga dengan mengganti atau merubah itu sampai kita mendapatkan fungsi dari xn dikalikan dengan fungsi xn plus 1 itu lebih kecil dari 0. Selanjutnya, setelah memenuhi syarat, kita akan menghitung nilai xt. Setelah memenuhi syarat bahwa fungsi xn dikalikan dengan fungsi xn plus 1 lebih kecil dari 0, kita akan menghitung xt dengan rumus xn dikurangi dengan fungsi xn dikalikan dengan xn plus 1 dikurangi xn dibagi dengan fungsi xn plus 1 dikurangi dengan fungsi xn. Nah, ini yang kita hitung pada proses ini. Setelah menghitung fungsi terhadap xt, kita dapatkan nilai berada posisinya di sini, maka kita akan menghitung juga fungsi pada xt. Jadi fungsinya di sini kita hitung. Nah, setelah mendapatkan hitungan dari fungsi xt ini, maka akan kita bandingkan dengan persyaratan yang ada di sini, di mana fungsi xt ini akan kita kalikan dengan fungsi xn. Nah, kalau sampai dia lebih kecil dari 1, maka prosesnya adalah xn plus 1 sebagai xt, maka ini sebagai xt. Kalau dia tidak lebih kecil dari 1, maka xn-nya yang akan menjadi xt. Dalam artian akan bergeser ke kiri ataupun bergeser ke kanan untuk pengembangan pencarian nilai x selanjutnya. Nah, setelah proses ini didapatkan ya, dan selesai, maka kita akan bandingkan apakah fungsi dari xt yang sudah kita dapatkan tadi di sini itu sudah lebih kecil dari parameter yang kita tetapkan. Ini ada epsilon, yang ada di sini adalah parameter yang kita tetapkan untuk mendapatkan angka yang kita inginkan. Jadi apakah sudah lebih kecil dari ketetapan kita atau belum, dan itu bebas sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah selesai, maka bisa dilanjutkan xt sama dengan akar yang kita cari dan pencarian selesai. Tapi kalau sampai belum, maka ini akan kembali lagi ke atas. Jadi kembali ke atas sampai kepada perhitungan xt. Perhitungan ulang dan kita proses lagi. Begitu seterusnya sampai mendapatkan nilai yang lebih kecil dari parameter ketentuan yang selanjutnya. Kita akan langsung menuju kepada contoh perhitungan. Ini ada contoh 2. Hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3 dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah epsilon, parameter yang akan kita jadikan acuan, yaitu sebesar 0,001. Sehingga nanti fungsinya harus mendekati atau lebih kecil dari ini. Kemudian untuk menjawabnya dengan mengikuti alur flow, ya, alur dari flowchart yang sudah kita sampaikan itu, atau ini saya munculkan juga di sebelah kanan, maka kita akan uraikan caranya satu persatu. Yang pertama, ambil nilai xn sama dengan 1. Ini xn sama dengan 1. Kemudian masukkan nilai fungsi xn sama dengan fungsi xn, itu kita masukkan, maka kita mendapatkan nilai minus 4. Selanjutnya yang kedua, kita ambil titik sembarang
xn sama dengan 2. Jadi xn-nya ini adalah 2, kemudian kita dapatkan nilai fungsinya adalah 3. Nah, setelah itu kita akan mencoba mengecek apakah nilai dari persyaratan yang ada, yaitu fungsi dari xn dikalikan dengan fungsi xn plus 1, dia lebih kecil dari 0. Kita lihat min 4 kali 3 sama dengan min 12. Oke, berarti penentuan x sama dengan 1, xn, kemudian xn plus 1 sama dengan 2, itu sudah bisa diterima. Langkah selanjutnya, yang nomor 4, yaitu adalah menghitung xt. Jadi langkah selanjutnya adalah menghitung nilai xt. Ada posisinya di sini. Nah, kita menghitung xt. Xt kita hitung, xn dikurangi dengan fungsi xn dikalikan dengan xn plus 1 dikurangi dengan xn dibagi dengan fungsi xn plus 1 dikurangi dengan fungsi xn. Semua bisa mengambil dari tabel yang ada di bawah ini. Kemudian nilai xt itu bisa kita dapatkan adalah 1,57142, yaitu posisinya ada di sini. Dengan data xn1, xn plus 1, 2, fungsi terhadap xn adalah min 4, fungsi xn plus 1, 3, kemudian fungsi xt-nya sudah kita dapatkan sebesar 1,3644. Nah, setelah itu akan kita bandingkan apakah perkalian fungsi dari xt dan perkalian dari terhadap fungsi xn itu positif atau negatif. Kita cek. Fungsi xt kita dapatkan negatif, kemudian fungsi yang xn kita dapatkan negatif, sehingga posisinya adalah positif. Kalau posisinya ini nilainya adalah positif, maka di baris yang kedua nilai xn itu adalah xt. Kita cek, dia adalah 1,5714. Kemudian nilai xn plus 1 dia tetap. Begitu proses selanjutnya, yang kedua kita lanjutkan. Kita akan mendapatkan nilai fungsi xn minus, kemudian fungsi xn plus 1 positif. Nah, setelah itu kita cek, ternyata dia sudah lebih kecil dari 0, maka fungsi xt kita dapatkan dengan rumus yang ada di atas ini. Rumus yang ada di atas ini. Kita dapatkan 1,7054 nilai xt-nya. Nah, selanjutnya setelah nilai xt ada, maka nilai fungsi xt juga kita dapatkan. Dan kita akan membandingkan lagi perkalian fungsi xt dengan fungsi xn. Kita dapat positif lagi. Maka nilai xn pada baris yang ketiga itu adalah menggunakan xt pada baris yang kedua, yaitu 1,7054. Setelah xn kita dapatkan, maka xn plus 1 tetap karena dia posisinya adalah positif. Kemudian nilai fungsi sudah kita dapatkan negatif, ini positif. Kemudian nilai xt-nya kita dapatkan lagi, dihitung 1,7278, dan fungsi xt-nya juga kita dapatkan. Dari situ kita bandingkan lagi, fungsi xt dikalikan dengan fungsi xn, maka dia positif dikalikan negatif dikalikan dengan negatif ketemu positif. Sehingga pada baris yang keempat, itu nilai xn-nya menggunakan xt pada baris yang ketiga, itu menggunakan ini. Xn plus 1-nya tetap. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai fungsi untuk xn negatif, kemudian fungsi xn plus 1 positif, dan nilai xt bisa dapatkan 1,7314. Sehingga fungsi xt itu kita dapatkan minus 0,00615. Dari situ kita mendapatkan nilai positif lagi, sehingga pada baris yang kelima, nilai xn itu sama dengan nilai xt pada baris yang keempat di sini. Dan nilai xn plus 1-nya tetap. Terus sampai terus kita lakukan sehingga memenuhi persyaratan yang sudah kita tetapkan, yaitu epsilon-nya sama dengan 0,003, sehingga nanti fungsi dari harga mutlak xt harus lebih kecil dari itu. Selanjutnya merujuk kepada langkah yang ke-8, kita menetapkan tadi adalah pengulangan dari pencarian nilai xn dan juga xn plus 1, yaitu menggunakan angka 1,57142 dan 2, kemudian fungsinya juga kita dapatkan, sehingga kita bisa mendapatkan nilai xt yang baru. Nilai xt yang baru adalah 1,7054. Sehingga langkah yang ke-10 kita tinggal masukkan ke nilai fungsi xt, kita dapatkan min 0,2478. Cek nomor 11, ini melakukan pengecekan apakah fungsi
xt dengan fungsi epsilon. Ini xt-nya sama dengan min 0,2478, sehingga harga mutlaknya adalah 0,2478, masih lebih besar daripada nilai epsilonnya. Ketika nilai dari fungsi xt-nya itu lebih besar daripada nilai epsilonnya, maka harus dilakukan perhitungan ulang. Jadi iterasi 1, 2, 3, 4, sampai kepada iterasi 5, dan itu dilanjutkan sampai kepada iterasi tak hingga. Kita juga tidak bisa menentukan berapa iterasi yang dilakukan. Yang jelas fungsi dari xt ini, ini sudah lebih kecil daripada fungsi dari epsilon kita, yaitu 0,0001. Ini saya tuliskan di sini. Ketika ini sudah selesai, maka xt ini adalah akar yang kita cari, yaitu 1,73205. Demikian tadi rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penjelasan tentang metode interpolasi linier untuk mencari akar-akar persamaan pada mata kuliah metode numerik. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.